Pernah kepikiran nggak gimana kalau kita bisa ibaratnya meretas tubuh kita sendiri biar lebih sehat, lebih kuat, dan hidup lebih lama? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 strategi biohacking yang benar-benar didukung sama sains buat mewujudkan itu. Yuk kita mulai petualangan ini. Coba deh, bayangin sejenak, gimana kalau pertanyaan ini bukan lagi cuma ada di film fiksi ilmiah? Inilah janji yang ditawarkan oleh biohacking, sebuah pendekatan yang bisa dibilang ngasih kita kekuatan buat jadi sutradara bagi tubuh kita sendiri. Keren kan? Jadi, biohacking itu apa sih sebenarnya? Anggap aja kita ini jadi mekanik buat tubuh kita sendiri. Ini tuh perpaduan seni dan ilmu buat ngubah lingkungan, baik di dalam maupun di luar tubuh, supaya kita bisa pegang kendali penuh atas biologi kita. Semacam semangat do it yourself yang ketemu sama penemuan ilmiah paling modern. Eits, tapi tunggu dulu, penting banget buat dicatat, nggak semua yang namanya biohacking itu sama. Di satu sisi, ada metode-metode yang aman yang udah terbukti secara ilmiah. Contohnya, ngatur pola makan, atau pakai smartwatch buat monitor detak jantung. Nah, di sisi lain, ada jalan yang lebih ekstrim dan beresiko. Misalnya, nyoba ngubah gen sendiri atau minum suplemen yang nggak jelas aturannya. Ini area yang bahaya dan kita harus hati-hati. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal fokus ke 5 strategi yang terbukti ampuh dan relatif aman. Kita akan mulai dari puasa intermiten, lanjut ke terapi dingin, nutrisi yang disesuaikan gen, pentingnya tidur, dan yang terakhir, cara bikin otak kita tetap awet muda. Udah siap? Oke, kita masuk ke strategi nomor 1, puasa intermiten atau intermittent fasting. Ini bukan soal bikin diri sendiri kelaparan loh ya, intinya tuh lebih ke kapan kita makan. Bayangin aja ini kayak ngasih jadwal makan yang teratur buat tubuh, jadi ada waktu khusus di mana tubuh kita bisa istirahat dari tugas mencerna makanan dan fokus buat bersih-bersih dan perbaikan diri. Sekarang kita intip sedikit keajaiban di baliknya. Waktu kita puasa, tubuh kita itu ngaktifin proses namanya autofagi. Ini tuh kayak tim bersih-bersih internal yang ngebuang sel-sel tua dan rusak penyebab penyakit. Keren kan? Sensitivitas insulin kita juga jadi lebih baik, artinya tubuh lebih jago ngelola gula darah. Metabolisme kita juga beralih, dari yang tadinya bakar gula jadi bakar keton, sumber energi yang lebih bersih buat otak kita. Dan yang paling seru, puasa itu mengaktifkan sirtuin, protein yang sering disebut gen panjang umur, karena perannya penting banget dalam perbaikan DNA. Terus, apa dampaknya buat kita sehari-hari? Wah, signifikan banget. Penelitian nunjukin kalau puasa intermiten ini bukan cuma bantu metabolisme, tapi juga bisa jadi semacam perisai dari penyakit-penyakit yang kita takutin seiring bertambahnya usia, mulai dari penyakit jantung sampai kondisi kayak Alzheimer. Tapi, ini bukan solusi instan buat semua orang ya. Puasa intermittent itu harus dilakuin dengan bijak. Penting banget, malah wajib, buat ngobrol dulu sama dokter sebelum mulai. Apalagi kalau Anda sedang hamil, punya kondisi medis tertentu, atau riwayat gangguan makan. Ingat, keamanan nomor 1. Dari ngatur stres karena nggak makan, sekarang kita pindah ke jenis stres lain yang justru bagus buat tubuh. Strategi kedua kita adalah terapi paparan dingin. Konsep di baliknya itu namanya hormesis. Gampangnya, ide bahwa sedikit stres yang terkontrol, kayak suhu dingin, itu justru bisa memicu respon adaptif yang bikin tubuh kita jadi lebih kuat dan tangguh. Jadi, apa aja untungnya? Paparan dingin itu bisa mengaktifkan lemak coklat atau BAT di tubuh kita. Anggap aja ini lemak baik yang tugasnya bakar kalori buat hasilin panas, kayak tungku internal yang ngebus metabolisme. Terapi ini juga terbukti ampuh ngurangin peradangan yang jadi akar dari banyak penyakit penuaan. Plus, rasa dingin itu memicu pelepasan norepinefrin, zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa lebih semangat, fokus, dan mood jadi lebih baik. Tentu aja, Anda nggak harus langsung nyebur ke dalam bak berisi es batu. Kuncinya adalah mulai pelan-pelan. Coba deh pas selesai mandi, akhiri dengan 30 detik air dingin. Nanti kalau sudah terbiasa, bisa coba kompres es, dan kalau sudah merasa siap dan berani, baru deh coba berendam es. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah kehati-hatian. Terlalu banyak paparan dingin bisa bahaya loh, apalagi kalau Anda punya masalah jantung atau kondisi kesehatan lain. Selalu dengarkan sinyal dari tubuh Anda dan jangan pernah memaksakan diri. Strategi ketiga ini membawa kita ke level yang lebih personal. Nutrisi yang disesuaikan khusus untuk Anda. Selamat datang di dunia nutrigenomik. Ini adalah ilmu canggih yang mempelajari gimana makanan yang kita makan itu berinteraksi langsung sama gen kita yang unik. Tujuannya, bukan lagi sekedar kamu adalah apa yang kamu makan, tapi kamu adalah apa yang dibutuhkan oleh gen kamu.
Nah, di sini kita lihat beberapa bintangnya penelitian umur panjang. Ada NMN, yang fungsinya kayak bahan bakar buat molekul NAD+, yang penting banget buat perbaikan sel, tapi sayangnya makin berkurang seiring usia. Terus ada resveratrol, senyawa di anggur merah yang bisa ngaktifin siproten sirtuin yang tadi kita bahas. Terakhir ada quercetin dari bawang dan kurkumin dari kunyit, dua pemadam kebakaran yang hebat banget buat meredakan peradangan di tubuh kita. Selain senyawa-senyawa keren tadi, jangan sampai kita lupakan dasarnya. Asam lemak omega-3 dari ikan, vitamin D dari matahari, dan magnesium itu pilar penting buat kesehatan jangka panjang. Dan tentu saja, kesehatan usus kita yang didukung sama probiotik dan prebiotik itu adalah fondasi dari sistem imun yang kuat. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Personalisasi. Apa yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat Anda. Minum suplemen tanpa tahu apa yang benar-benar dibutuhin tubuh itu bisa jadi sia-sia atau malah bahaya. Jadi daripada main tebak-tebakan, langkah terbaik ya konsultasi sama ahlinya buat dapatin peta jalan nutrisi yang pas buat Anda. Oke, selanjutnya kita bahas biohack yang paling mendasar, tapi anehnya justru paling sering kita abaikan, tidur. Menyelaraskan rutinitas harian kita dengan ritme sirkadian alias jam biologis internal tubuh itu salah satu intervensi paling kuat yang bisa kita lakuin buat panjang umur. Terus gimana caranya? Kuncinya satu, konsistensi. Coba deh tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Iya, termasuk pas akhir pekan. Matiin juga HP dan layar-layar lainnya minimal 1 jam sebelum tidur. Soalnya cahaya birunya itu ganggu produksi hormon tidur. Sebaliknya, pas pagi, usahakan kena sinar matahari buat ngasih sinyal ke tubuh kalau hari sudah dimulai. Oh ya, ngurangin kafein di sore hari dan bikin kamar tidur sejuk, gelap, dan tenang juga ngebantu banget. Kenapa sih ini penting banget? Kutipan ini nunjukin konsekuensi yang cukup mengerikan. Kurang tidur itu bukan cuma soal ngantuk besoknya. Kalau jadi kebiasaan, ini bisa memicu penumpukan plak di otak, salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer. Anggap aja tidur berkualitas itu kayak sesi cuci otak tiap malam, di mana otak kita ngebersihin semua racun yang numpuk seharian. Strategi terakhir, kita fokus ke pusat komando kita, otak. Neuroplastisitas, itu kemampuan luar biasa otak buat terus belajar, beradaptasi, dan bikin koneksi baru sepanjang hidup kita. Menjaga kemampuan ini tetap aktif seiring bertambahnya usia adalah kunci buat pikiran yang tajam dan sehat. Ada banyak banget cara buat melatih otot otak ini. Meditasi, misalnya, terbukti bisa menenangkan saraf. Latihan otak kayak teka-teki silang, bikin jalur saraf kita tetap sibuk dan aktif. Beberapa nootropik, bahkan yang sesimpel secangkir kopi, bisa meningkatin fokus. Dan yang paling penting, olahraga teratur, mau itu lari atau angkat beban, terbukti bisa memicu kelahiran sel-sel otak baru. Betul, Anda nggak salah dengar, kita bisa menumbuhkan sel otak baru. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Cetak biru untuk umur panjang itu bukan soal satu pil ajaib. Ini adalah tentang pendekatan holistik yang menyatukan semua strategi tadi. Mulai dari kapan kita makan, gimana kita merespons stres, apa yang kita masukkan ke tubuh, seberapa baik kita tidur, sampai bagaimana kita menantang pikiran kita. Semua elemen ini saling berhubungan dan ngebangun fondasi kesehatan yang super kuat. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan kemajuan teknologi yang makin pesat, batasan kemungkinan itu terus bergeser. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, tapi sejauh mana kita akan dan mungkin seharusnya melangkah. Terima kasih sudah menyimak.